Yang bergerak sukses pasti di depan, yang bergerak pasti akan bertahan. Mari bergerak kawan. Ya, nama saya Septinus Menahem Wariki, asli Wariki di sini. Dan Arfak, asli Arfak, Miyah, suku Miyah. Ya, pertama dari sana sampai di jalur 1 sampai jalur 5 itu ada 16 hektar. 1 hektar dari jalur 1 ke jalur 2, 1 hektar setengah untuk ternak ayam petelur. Nah, sementara ayamnya belum ada. Lokasinya saya sudah siap. Lokasi sudah disiapkan. 2 hektar untuk ternak sapi. Terus jalur 2 ke jalur 3 ada durian, kanib, sama pelangi, sama montong, ada 200 pohon. Terus dari sebelahnya jeruk manis. Jeruk manis ada 3 jenis. Yang saya tanam di situ ada 250 pohon. Terus yang berikut ini di sebelahnya pepaya ada rambutan binjai, ada 270 pohon. Terus pepaya saya sendiri ada 200 pohon. Terus saya punya anggota petani ada 30 orang, ada 2 kelompok. Jadi kelompok Ikofoy 2 dan kelompok inovasi Warikistar. Nah, itu sekitar sudah tanam 5.000 pohon pepaya. Dan pepaya ini bukan pepaya yang biasa, tapi pepaya varietas baru yang namanya Merah Delima. Nanti kalau potong ada bintang 5 di dalamnya. Dan pepaya ini kalau potong di tengah ada bintang 5-nya. Makanya disebut pepaya Merah Delima karena delima. Iya. Dalamnya merah. Iya. Dan dalamnya begini, tapi ada bintangnya. Kalau potong ini ada bintang 5 di dalamnya. Iya. Jadi ini rasanya nanti sebentar kita akan cicipi secara bersama. Oke. Kita coba. Oh iya, bintang 5. Ya. Ini bintang 5-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, pepaya Merah Delima yang di kebun pertanian Agrowisata Petik Buah Segar Wariki. Wariki, Kabupaten Manokwari, Ya, Distrik Provinsi Papua Barat. Ya. Nah, terus yang ini jambu kristal ada 117 pohon. Terus di sebelahnya mangga harum manis ada 19 pohon. Terus yang jalur 4 ke jalur 5 itu lokasi peternakan, perikanan ikan air tawar. Ini sisanya, sisa dari yang saya sudah panen. Ada 1000-an. Ada 500 kan, sekitar itu. Berapa kali panen tadi? 2 kali. 1 kali panen bisa dapat 1 ton 500. Semua lele? Iya. Saya fungsikan lele karena dia 3 bulan saya sudah panen. Ini semua sudah dipanen. Nah, nanti kalau mau isi lagi air ini buang, cek di dalam ini ada ikan atau di dalam ini ada ikan, buang semua, kasih untuk makan. Nah, nanti isi baru karena dia tidak bisa satu besar satu kecil. Harus sama ukuran. Harus sama ukuran. Tidak besar makan. Iya, saya tidak pakai pupuk ramuan. Ramuan asli. Iya. Ada Ramuan mati ini yang harus. Ada mati semua ini. Nah, mati tambur di mana? Merah-merahnya. Punya ramuan sendiri ya. Bukan pakai bahan kimia. Ya, dengan tapi ramuan khusus untuk matikan hama ya. Iya. Ada beberapa pohon yang saya lakukan. Ini ramuan khusus itu seperti apa? Nanti sudah Rahasia perusahaan. Hasil perusahaan. Rahasia petani. Kalau kau tidak mau kasih tahu, kita beli ramuan lapis yang perusahaan. Jadi saya semprot, dia hamanya dia punya. Yang hitam ini juga dia terkupas sendiri. Nanti kena hujan dia hilang sendiri. Oh, itu hamanya sudah mati ya? Iya, sudah mati semua. Ada merah-merah di bawahnya.
Saya sudah berapa kali semprot tidak bisa, sampai saya dapat ramuan itu baru bisa mematikan. Pergina sudah arahkan saya beli obat desis dan sebagainya. Saya tes tidak bisa mati. Cuma dia menghilang sementara, 1 minggu kembali lagi. Nah, sampai saya caranya bagaimana lah, makanya saya langsung buatkan ada beberapa jenis pohon yang saya sudah lakukan. Ini langsung mati. Ini ada, masih ada hitam atau merah-merah. Tapi tidak ada efek ke dia buah ya? Tidak. Pepaya juga sama? Sama. Jadi pepaya ini saya tidak pernah semprot dengan menggunakan obat kimia. Makanya waktu pertama buah, mereka suruh saya ambil dari dinas. Ya itu dari dinas itu yang mereka ambil buah dan kirim ke Surabaya untuk periksa. Di lab? Ya di lab tapi sama sekali tidak pakai pupuk. Dan saya urutan ketiga di Indonesia. Luar biasa. Nah, makanya ini pepaya ini saya kirim ke supermarket Hadi, Kalawai, di Sorong, di Saga, Mega. Saga Mega. Tidak pernah tolak. Siapkan kebun, nanti saya yang sampaikan ke dinas dinas balai BPTP, ya penyuluh Pak Aser. Nah, saya sampaikan ke beliau yang antar benih ke sini. Terus saya yang bagi ke anggota petani. Tapi saya sudah buatkan komitmen dengan mereka, jual ke saya. Iya. Nanti obat penyemprotan nanti saya yang kasih. Nanti buahnya semua ke saya. Nanti saya bayar per biji 6.000. Dan saya lanjut ke kota, ke Sorong, begitu. Oh, ini sudah 1 tahun lebih. Sudah hampir 2 tahun ini. Itu berarti berapa kali panen? Dia 1 minggu 1 kali. Ini berapa banyak pohon ini? 5.000 pohon. 5.000 pohon, terus kali dalam sebulan omsetnya? Itu bisa 1 minggu, bisa 40, bisa 30. Seminggu? Iya. Seminggu? 40 juta? Iya. Oh, luar biasa. Jadi saya jual 1 tahun, saya bisa kasih mobil trek. Saya sengaja karena kalau tanaman kita kasih bersih, dia tidak bisa cepat. Ya, karena ini lembab. Pertumbuhan, ya. Karena lewat tanah kering. Iya. Jadi harus ada rumput. Jadi kalau ini saja sudah mau 1 air. tahun saja sudah durian rambutan ini sudah 270 pohon, ini sudah tinggi. Ya, saya selesai di SMA 1 Manokwari 2007. Setelah itu saya pikir caranya bagaimana. Setelah itu langsung saya pasang jerat pertama. Akhirnya saya bisa menghasilkan satu perusahaan CV Mendesikofoy atas nama saya Septinus Warigi sendiri. Setelah itu baru karena namanya CV ini kan per tahun, 1 tahun 1 kali. Kita itu pun kalau dapat, kalau tidak dapat juga ya susah. Nah, makanya wah ini kalau saya tunggu dari Januari sampai biasanya kan Desember ini baru banyak proyek kawan. Dari Januari ke Desember ini kapan mau makan? Nah, saya berpikir lagi, mulai saya belum ajak bapak-bapak orang. Saya pertama kali saya tanam pisang 400 pohon. Setelah itu baru saya ajak bapak-bapak pisang sepatu. Iya, bukan kapok tapi sepatu di bawah sana. Saya pasang, tanam setelah tanam sampai 7 bulan, 8 bulan langsung 9 bulan saya panen. Saya ajak bapak-bapak semua ikut. Kita panen pisang. Panen selesai, pembeli datang. Saya sudah konfirmasi lewat HP. Tinggal pembeli tiba, saya hitung saja. Saya tidak panen. Saya ajak mereka untuk kita duduk di dagang. Nanti pembeli yang panen sendiri karena tempatnya bersih. Jadi pembeli panen sendiri, potong-potong, selesai potong, kumpul yang sedang, kecil, besar. Terbantu ini pol bantuan sementara masih pembinaan terus. Makanya mereka ada balai pertemuan atau balai pelatihan di sebelah. Saya bilang kalau pasir, batu, kayu saya siapkan.
Mereka bilang, oh sudah kalau begitu bahan toko kan yang tanggulangi. Sudah. Dari dinas itu bantuan, jadi tiap bulan dia jatuh di hari Kamis. Hari Kamis mereka datang dari kota untuk sosialisasi tentang cara pembuatan pupuk, cara cari solusi, cara kerja pakai traktor, pokoknya semuanya. Iya. Pokoknya apa yang saya tanam di kebun ini, anggota saya ada 30 orang itu semua tanam, terkecuali apukat. Apukat saya juga belum punya, tapi ya saya minta tolong ke dinas-dinas, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tolong sampaikan ke dinas lagi untuk benih atau bibit apukat sama mangga. Saya punya anggota belum tanam mangga. Air ini belum bisa untuk memadai kolam ikan yang ada 9 di bawah sini, karena pipanya 1 ini. Jadi kalau ada bantuan ya saya minta bantu, untuk saya butuh air. Tapi sumbernya ada ya? Ada. Cuma pipanya pipa kecil. Ya. Sementara saya beli masyarakat Warrior punya yang Ya. nah, ini saya beli, tapi saya hitung dari sini ke mata airnya belum sampai. Oh, kurang. Tapi kalau dari dinas berarti saya minta 3 in supaya bisa memadai kolam ikan. Ada 9 yang saya sudah pakai eksa, terus ada 3 kolam bioflok. Enak ya, baru ini merasakan. Ini namanya pepaya merah delima. Ya, kalau ini bisa, kalau dimasukkan di kulkas ini bisa 2 minggu. Yang penting jangan kena basah. Makanya kalau waktu saya panen tidak bisa hujan. Kalau hujan saya bata. Informasi saya dengar dia. Iya. Biarpun saya bawa ke rumah, saya taruh di polybag itu tidak akan, dia tumbuh tapi tidak akan berbuah. Ya, makanya tadi saya bawa. Berarti harus ada resep bagaimana caranya supaya bisa tumbuh buah. Tanam saja tapi dia tumbuh, tapi tidak akan buah. Berbunga saja tidak. Oh, seperti itu ya. Jadi dia yang punya stok. Jadi kita mau makan lagi tidak bisa, hanya dia yang punya. Tidak bisa dibenihkan. Tidak bisa dibenih. Wah. Makanya kita kalah. Tidak ada yang bisa saingi dia. Karena dia tidak bisa. Padahal tadi kakak dan bapak sudah komisi. Bapak Rumruren bilang begini, ibu, ini saya bawa 1 ini untuk kita bikin bibit. Ternyata Tidak bisa. Tidak bisa ya. Saya sudah pernah coba bawa ke sana tidak bisa. Jadi caranya bagaimana kira-kira? Rahasia kan ya? Ya, memang itu Masih lagi kau bilang. Mas ya, berarti kita harus mengambil bibit dari sini. Iya, orang Rasiki sudah tanam, orang Sorong sudah tanam, tapi tidak berhasil. Nah, makanya saya bilang orang Manokwari berarti kita orang Arfak yang bisa berhasil. Kami bilang saya setuju dari depan, saya setuju. Ada itu barang itu untuk orang Arfak, orang Manokwari punya. Akhirnya dia sudah bisa mengajak keluarga tadi untuk memanfaatkan tanah dan kelola tanah, sehingga kita mengedukasi keluarga yang punya tanah bahwa jangan jual tanah, tapi kelola tanah dengan menyiapkan bibit-bibit unggulan seperti ini, sehingga kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita tidak bisa kesulitan untuk dalam perekonomian, tapi kita punya sumber pendapatan tadi ada dari memanfaatkan tanah tadi. Hanya Sekjen Suariki lagi mencoba menyuarakan itu di sektor pertanian. Sehingga mengajak keluarga-keluarga tadi kita yang punya tempat ini, mari manfaatkan tanah ini. Tanah yang begitu luas di Papua, kita yang punya tanah begitu luas, subur lagi. Kebun agrowisata petik buah segar, Kampung Wariki, Distrik Sidai, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.